Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendapatkan inspirasi dari kerajaan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan awali dengan sebuah cerita. Ada seorang raja yang membuat sayembara supaya setiap pelukis yang ada di negeri tersebut untuk melukiskan damai sejahtera. Dari sekian banyak lukisan yang terkumpul pada hari itu, ada 3 kandidat utama di mana sang raja sendiri yang akan menentukan siapa juaranya. Nah, lukisan damai sejahtera pertama itu adalah tampak sebuah danau yang begitu hening, begitu indah. Danau yang tenang dengan latar belakang gunung yang bagus, langit yang biru, ada bunga-bunga bermekaran di samping danau tersebut. Lalu ada di tengah danau itu seorang pemuda di atas sampan sedang memancing sambil bersiul. Kelihatannya begitu sangat gembira. Kemudian lukisan yang kedua sama dan mirip dengan lukisan yang pertama. Ada sungai kecil dengan air yang teduh mengalir, kemudian latar belakangnya juga gunung, langit yang begitu indah, kemudian bunga-bunga bermekaran di samping sungai tersebut. Lalu ada beberapa anak kecil sedang bermain-main begitu riang gembira sambil bernyanyi di tepi sungai tersebut. Tapi lukisan yang ketiga ini beda dengan lukisan sebelumnya. Lukisan yang ketiga ini menggambarkan langit yang pekat, kemudian ada petir yang tampak menyambar, gambaran yang sangat mengerikan. Ditambah juga tampak air terjun yang bergelora turun dari atas, menghantam bebatuan yang ada di bawahnya. Kemudian di antara bebatuan itu ada celah kecil. Dan di dalam celah itu ada induk ayam bersama anak-anaknya sedang menikmati ketenangan dan mereka bernyanyi-nyanyi di dalam celah tersebut. Dan sang raja memilih juaranya adalah lukisan yang ketiga. Bukankah gambaran ini sebenarnya adalah gambaran yang sedang kita dambakan untuk mendapatkan damai sejahtera di tengah badai? Kita tidak bisa menghilangkan badai dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mendapatkan ketenangan, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera, bagaimana kita mendapatkan keteduhan dalam hidup kita di tengah badai yang sedang terjadi. Dunia ditakutkan saat ini dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Orang-orang banyak yang terjangkiti, orang-orang banyak yang terinfeksi, orang-orang banyak yang meninggal dunia. Nah, saudaraku, ini melanda ke seluruh dunia sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, adakah janji Tuhan di tengah badai yang sedang merajalela seperti ini? Nah, Alkitab menyatakan ada janji Tuhan yang luar biasa yang akan saya bacakan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Alkitab berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Nah, saudara, ini janji yang sangat penting. Kata yang disampaikan damai sejahtera di sini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu diucapkan atau ditulis 2 kali. Jadi kalau dalam bahasa terjemahan literalnya bisa dikatakan demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, damai sejahtera. Artinya damai sejahtera ini berganda. Itulah yang disebut dengan perfect peace, damai sejahtera sempurna, atau double peace, damai sejahtera ganda. Inilah damai sejahtera yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah situasi yang menakutkan dan mengerikan seperti saat ini. Nah, landasan utama damai sejahtera kita adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dialah pendamai kita. Dialah yang sudah merubuhkan tembok pemisah, yaitu antara kita dengan Allah. Dialah yang sudah menyatukan kita, yang sudah mendamaikan, karena dulunya kita bermusuhan dengan Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus sudah mati memikul seluruh dosa kita, dan kita yang percaya didamaikan dengan Allah kita. Itu landasan utama damai sejahtera yang kita dapatkan. Alkitab menyatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan
Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera inilah yang menjadi pondasi dasar dari damai sejahtera atau damai sejahtera sempurna dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah dasar utama bagi damai sejahtera kita. Kemudian yang kedua, damai sejahtera apalagi yang menjadi bonus atau yang menjadi jaminan bagi kita? Nah, di dalam Yesaya tadi disebutkan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh dalam terjemahan lain disebutkan yang pikirannya itu tinggal atau melekat dengan Allah. Yang pikirannya ada di dalam Kristus. Yang setiap hari orang ini bergaul dengan firman Tuhan. Yang hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang setiap pagi ketika bangun pagi yang dicari adalah firman Tuhan. Bahkan pada sepanjang hari pikirannya, hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Ia tidak mengizinkan berita-berita menakutkan menguasai kehidupannya. Ia lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ini sangat penting. Kalau kita mau menerima damai sejahtera sempurna, maka kita harus bergaul dengan firman-Nya. Ingat, Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau menghadirkan Allah atau menikmati hadirat Allah, bergaulah dengan firman-Nya. Dengan cara bagaimana? Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, juga memperkatakan firman-Nya, dan mendeklarasikan firman-Nya. Maka ketika kita merenungkan firman dan bergaul karib dengan firman-Nya, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, Alkitab menyatakan di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukan damai sejahtera biasa, tapi inilah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang-orang boleh ribut, orang-orang boleh takut, orang-orang boleh cemas, orang-orang boleh khawatir, tapi mereka yang menemukan rahasia double peace atau perfect peace, damai sejahtera yang sempurna itu, maka kita akan menikmati damai sejahtera, ketenangan di tengah badai yang sedang bergelora. Ingat, damai sejahtera ada bukan karena ketiadaan badai, tapi damai sejahtera ada karena ada atau Allah hadir di tengah badai di dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati damai sejahtera ini dalam hidup kita. Lebih banyak kita merenungkan firman, lebih banyak kita memperkatakan firman, lebih banyak kita mendeklarasikan firman daripada kita membaca berita-berita yang ada tersebar di mana-mana. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera sempurna itu akan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.